Ada satu ungkapan menarik dari Catherine Roos, seorang direktur eksekutif dari UNICEF. Dia bilang anak-anak tidak memulai peperangan, anak-anak juga tidak bisa mengakhiri perang, tapi mereka justru jadi pihak yang paling menderita karena perang. Ungkapan itu ngegambarin banget cerita dalam film Grave of the Fireflies atau Hotaru no Haka karya Studio Ghibli. Studio legendaris yang belakangan rame banget karena gaya animasinya ditiru menggunakan AI. Kalau gitu, bagaimana jika kita sedikit belajar sejarah nyata tentang inspirasi film Hotaru no Haka? Selamat datang di Belajar dari Karya, karena belajar bukan hanya dari buku, tapi juga bisa dari karya. Film Hotaru no Haka ini menceritakan tentang perjalanan hidup dua kakak beradik bernama Seita dan Setsuko di tengah kondisi perang. Alur ceritanya menarik dan memberikan gambaran umum ke kita tentang keadaan sosial masyarakat Jepang pada saat itu. Ceritanya sendiri mengambil latar di Perang Dunia Kedua, tepatnya saat penyerangan bom api yang dilakukan Amerika terhadap kota Kobe dan Tokyo di tanggal 16 Maret 1945 yang menyebabkan kematian lebih dari 100.000 warga sipil, mayoritas anak-anak dan juga wanita. Jika kita mengambil latar filmnya, berarti cerita dimulai dari serangan udara terhadap Jepang yang dilancarkan oleh Amerika tanggal 16 Maret 1945 sampai 25 September 1945 ketika Seita meninggal di stasiun. Jika kita mengambil seluruh cerita latar sejarah konflik, pastinya video ini akan terlalu panjang. Karena itu, gue akan coba membuatnya seringkas mungkin. Dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, negara-negara pemenang membuat perjanjian pada tanggal 6 Februari 1922 di Washington yang dikenal dengan Traktat Angkatan Laut Washington. Yang salah satu tujuannya untuk menghindari perlombaan senjata angkat laut, khususnya di antara negara-negara besar seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang, menetapkan rasio kapal tempur antar 5 negara besar seperti berikut. Yang artinya untuk setiap 5 kapal milik Amerika atau Inggris, Jepang hanya boleh memiliki 3, dan Prancis serta Italia hanya boleh 1,75. Karena perjanjian itu, Jepang merasa dirugikan karena hanya diberi rasio 3. Sedangkan Amerika dan Inggris mendapat 5, karena Jepang saat itu merasa setara dengan kedua negara tersebut. Hasil perjanjian itu memicu konflik internal militer Jepang dan memburuknya hubungan Jepang dan negara barat, khususnya Amerika. Mantan Perdana Menteri Inggris tahun 1940 pernah mengatakan, tidak ada teman atau musuh yang permanen, hanya kepentingan yang permanen. Kutipan itu sangat cocok dengan hubungan Jepang dan Amerika di saat itu. Karena mereka mempunyai hubungan yang rumit, yang awalnya Jepang adalah sekutu Inggris dalam perang, kemudian juga Jepang membantu Amerika dalam Perang Dunia Kedua. Namun pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang berubah berbelok dengan menyerang pangkalan armada laut Amerika di Pearl Harbor yang menewaskan lebih dari 2.400 orang. Serangan itu memicu amarah Amerika Serikat untuk menyatakan perang terhadap Jepang keesokan harinya pada 8 Desember 1941. Franklin D. Roosevelt menyebut hari itu sebagai sebuah tanggal yang akan dikenang dalam kehinaan. Setelah itu pada tanggal 16 sampai 17 Maret, 331 pesawat pengebom B-29 Amerika melancarkan serangan bom api terhadap kota Kobe. Kobe menjadi salah satu target strategis karena menjadi kawasan industri dan pemukiman yang padat. Juga Amerika menggunakan bom api karena mayoritas bangunan rumah di Jepang masih menggunakan kayu khas Jepang yang sangat mudah terbakar juga menyebar.
Diperkirakan korban jiwa mencapai lebih dari 8.000 orang dan lebih dari 300.000 orang kehilangan tempat tinggal. Juga sekitar 21% dari wilayah kota Kobe tersebut hancur akibat kejadian ini. Dan seperti itu juga yang tergambarkan dalam film Hotaru no Haka. Cerita berpusat di kedua karakter ini, yaitu Seita dan Sasuko, kakak adik yang saling mendukung dalam kondisi yang begitu menyulitkan. Sementara banyak film Ghibli yang menceritakan kembali dongeng barat, film yang dramatis ini merupakan adaptasi dari cerita pendek semi autobiografi Jepang dengan judul yang sama karya Akiyuki Nosaka yang diambil dari pengalaman pribadinya selama pengeboman Kobe tahun 1945. Sang penulis bercerita selama tragedi bom api di Kobe tersebut, adik perempuannya meninggal karena sakit. Ayah angkatnya meninggal selama pengeboman itu dan adik angkatnya bernama Keiko meninggal karena kekurangan gizi. Apa kalian pernah lihat foto ini? Gambar tersebut diambil oleh Joe O'Donnell yang saat itu bekerja untuk Korps Marinir Amerika. Ia mengatakan foto ini diambil ketika ia melihat seorang anak laki-laki menggendong bayi dengan wajah yang sangat serius. Awalnya ia berpikir bayi yang digendongnya sedang tertidur, tapi ternyata bayi itu sudah meninggal. Pada tahun 2020, film dokumentasi berdurasi 50 menit yang dirilis oleh NSK menyebutkan jika para ahli medis menyatakan jika anak kecil itu menunjukkan tanda-tanda pendarahan dari hidung dan matanya, yang menunjukkan ia menderita penyakit radiasi akibat tragedi bom atom tersebut. Dari keterangan tersebut menjelaskan jika banyak orang salah paham dan menganggap foto tersebut adalah kisah nyata dari film Hotaru no Haka. Tapi sebenarnya tidak. Foto itu diambil di Nagasaki pada Oktober 1945 setelah terjadinya bom atom yang menimpa kota tersebut di 16 Agustus 1945. Berbeda dengan Hotaru no Haka yang berlatar tragedi bom api di Kobe. Jika kalian ada di situasi tersebut, atas keputusan yang diambil pihak pemerintah untuk menyerang Amerika hingga terjadi tragedi bom berkepanjangan itu, apa yang ingin kalian katakan? Mungkin banyak yang marah, protes, juga mungkin akan melakukan demo berkepanjangan. Tapi sayangnya reaksi masyarakat saat itu, kritik terbuka hampir tidak ada. Jepang yang masih berupa pemerintahan militer membuat masyarakat tidak bebas mengkritik kebijakan perang. Bahkan masyarakat dibombardir dengan propaganda nasionalis yang mengatakan pengorbanan demi kaisar dan tanah air. Tapi secara tertutup atau dalam kelompok kecil, banyak orang Jepang di saat itu marah dan frustasi dan menganggap pemerintah gagal melindungi rakyat sipil serta merasa dihianati oleh negara. Tapi pasca kekalahan Jepang, demokratisasi juga kebebasan pers mulai terbentuk. Untuk pertama kalinya, kritik terbuka terhadap pemerintah militer dan kaisar mulai muncul, walaupun masih sangat sensitif juga eksplisit. Teruo Takei, seorang kritikus sastra yang menulis esai berjudul The War Responsibility of the Literary Figure, yang menuntut para penulis Jepang untuk menghadapi tanggung jawab mereka atas kolaborasi dengan pemerintah militer. Dalam esainya, Takei mengkritik para intelektual yang terlalu pesimis dan tidak mampu menghadapi kenyataan perang, serta menuntut mereka untuk bertanggung jawab atas peran mereka dalam mendukung kebijakan perang. Selain kepada pemerintah militer, kritik juga muncul kepada budaya Jepang itu sendiri, yaitu budaya malu juga individualisme. Dan semua itu tergambarkan jelas dalam film Hotaru no Haka, di mana sangat terlihat tidak ada masyarakat yang mengkritik pemerintah di saat itu, juga gaya masyarakat yang sangat individualisme dan harga diri berlebihan untuk meminta pertolongan. Seperti yang ditunjukkan ketika Seita menolak kembali ke rumah bibinya karena merasa diperlakukan tidak adil. Tapi ternyata keputusan itu malah memperburuk keadaan, karena hidup bukan soal ego, tapi tentang keterhubungan dengan orang lain, walau kadang hubungan itu masih tidak sempurna. Itulah sedikit sejarah yang bisa kita pelajari dari salah satu mahakarya Ghibli, Hotaru no Haka. Kita bisa mempelajari makna hidup dari salah satu adegan di dalamnya,
yaitu kenyataan jika niat baik dan kasih sayang pun tidak selalu cukup untuk menyelamatkan seorang. Ada realisme pahit dalam kehidupan ini, kadang hidup tidak adil, dan itu adalah bagian dari realitas yang harus kita pahami. Dalam film ini juga kita seharusnya sadar jika sampai kapanpun perang tidak akan mendapatkan pemenang, karena mayoritas manusia yang terlibat hanya akan mendapatkan kesengsaraan. Kalau kalian suka video semacam ini, bisa bantu channel ini dengan like, komen, juga subscribe. Kalau gitu sampai jumpa di segmen belajar dari karya selanjutnya, karena belajar bukan hanya dari buku tapi juga bisa dari karya.